Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam yang beberapa hari yang lalu Wonosobo, Jawa Tengah dan sekitarnya dilanda oleh angin yang begitu kencang. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliaulah kita hari ini bisa merasakan Islam yang damai, yang mudah-mudahan nanti beliau akan memberikan syafaat di akhir hayat kita, di akhir kiamat nanti. Ketiga kalinya saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara kedua adalah tilawah Al-Quran. Yang ketiga kalinya ada sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, dan selanjutnya pengajian inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haris Soeharto LC, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan pada pagi hari ini, biar kesejukan pada pagi hari ini berkelancaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Elva Indriani. Ada Mbak Elva Indriani? Waktu sudah tepat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram
القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan saul tilawah pada pagi hari ini kita berikan ketenangan serta ketenteraman. Selanjutnya, karena hari ini adalah kajian akhir paing yang temanya Hari Berkemuhammadiyahan, mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Kepada Pak Adut, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu, bapak, saudara semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita yang pertama dan utama senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita ditemukan di Ahad Pahing ini dengan kajian spesial, yaitu kajian Ahad Pahing. Semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala upaya kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin. Yang selanjutnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengajian pada siang hari ini. Sebetulnya ya rutin kita itu pengajian KKS, cuma di Ahad Pahing itu spesial Hari Bermuhammadiyahnya PCM Wonosobo. Oleh karena itu sekali lagi monggo untuk yang KKS yang biasa kita selenggarakan tiap Ahad itu mohon diikuti terus. Ya minimal ya sama lah seperti ini jamaahnya, kan nyeneng ya, tidak berbeda, jauh berbeda, itu jangan sampai ya. Karena yang namanya mengaji itu memang suatu keharusan di dalam organisasi kita. Jadi Muhammadiyah itu tidak lepas dari kajian mengaji. Nek ora ana kuwi ya wis ditu Muhammadiyah pasti ya, begitu. Kemudian selanjutnya terima kasih pada Ustadz Haris yang sudah berkesempatan dan sudi untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami mohon maaf Bapak Ketua tidak bisa hadir membersamai kita. Bapak Yakino tidak bisa karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau ke Temanggung untuk mengikuti MPKS tingkat wilayah seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan beliau menitipkan satu hal, yel. Jadi kalau nanti saya bilang siapa kita, jawabannya Wonosobo, Muhammadiyah Wonosobo, begitu nggih? Siapa kita? Wonosobo, Muhammadiyah Wonosobo. Kemudian Muhammadiyah Wonosobo unggul berkemajuan. Nggih, bareng-bareng nggih. Dari saya dulu. Siapa kita? Muhammadiyah Wonosobo. Iya, terima kasih sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih sambutannya dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian Ahad Pahing dengan judul Husnuudzon Billah. Kepada beliau Al-Ustadz Haris Soeharto LC, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Kalau ada di situ bapak dan ibu, yang disebut pertama harus ibu. Kenapa? Karena ibu ada masa menopause. Bapak tidak punya menopause. Karena ibu hamil. Bapak tidak pernah hamil. Karena ibu melahirkan. Bapak tidak melahirkan. Karena ibu menyusui. Bapak tidak menyusui. Karena ibu merawat bayi, bapak hanya kadang-kadang. Karena ibu yang taat kepada suami adalah ibu yang paling sholihah. Kok amin? Memang taat? Insyaallah, yeah. Sekarang jam 8.26. Maka nanti selesainya jam 9.26. Sanggup bapak-bapak? Ibu-ibu? Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, husnudzon billah itu wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan istanibudzon, jauhi berprasangka jelek. Inna ba'dadzanni ismun, karena sebagian besar berprasangka itu dosa. Ada orang mengeluh, ya Allah, jane Gusti Allah ki mireng apa ora talah. Nah kenapa sih? Nyongke wis nyuwun terus ning ora dikabul-kabulke. Jane Gusti Allah ki mireng apa ora tah ya. Gimana jawaban panjenengan nek ada orang mengeluh semacam itu? Bapak-bapak, kalau saya jawab tak tunyul batuke. Mikir ngomong gitu. Iya, Pak. Karena suudzon kepada Allah itu dosanya besar sekali. Contoh, ada bapak ibu nyasau ngacung tidak apa-apa, tapi nggak ngacung lebih bagus. Siapa yang rezekinya sering seret?
Siapa yang rezekinya sering seret, arep bayar listrik bingung, ya Allah, bayar ledeng bingung, apa meneh bayar sekolah bocah, apa meneh bayar kuliah bocah. Sering ketap-ketap. Ada di antara panjenengan jangan dijawab. Iya, dibatin saja. Nah sekarang orang yang kesulitan rezeki itu apa yang dipikirkan? Ini yang jadi masalah. Kalau kita mikirnya negatif, rezeki semakin sempit. Kalau kita berpikir longgar, Masya Allah, Allah sedang menguji saya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Engkaulah yang telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22. Ar-Ra'd ayat 22 benar? Sebentar. 26. Ar-Ra'd ayat 26. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki, wa yaqdiru, dan menyempitkan rezeki. Kalau ada yang disempitkan rezekinya pasti ada sebab. Bahkan orang yang longgar rezekinya belum tentu bersebab. Paham? Saya ulang. Orang yang disempitkan rezekinya pasti ada sebab. Tetapi orang yang dilonggarkan rezekinya belum tentu ada sebab. Orang kaya belum tentu mempunyai sebab. Hanya dilonggarkan saja. Tapi orang miskin pasti ada sebab. Contohnya apa? Satu, orang yang cinta banget dunia itu bisa dimiskinkan oleh Allah. Salat mikir dunya, sedekah pamer, sedekah tidak berkualitas. Kalau di dalam ini ada kotak amal nggak sih? Keliling atau gimana? Keliling. Perlu diberitahukan kepada takmir masjid kalau membuat kotak amalnya yang gede, menorah dikekepi. Paham nggak? Orang itu kalau bersedekah 10.000, itu kotak amal durung sampai di depannya sudah lonjak. Belum gitu. Nek 5.000 sudah di depan. Tapi nek diambil dikekepi mesti 2.000. Iya, makanya kalau buat kotak jangan terlalu kecil. Marake wong ngekepi. Gitu. Nggih. Sedekah itu sangat memungkinkan meluaskan rezeki. Contoh, satu hari saya sedang berjalan di depan toko-toko di sekitar toko Anyar Aneka itu. Bapak Ibu bisa? Saya lagi berjalan, ada orang di depan saya pakai tekan sepuh gitu, mlaku alon gitu. Kemudian saya dekati, saya jawil, Pak, saking ndak pundi. Lah niki melampah. Terus saya bilang, Bapak ndak kersa nek tak aturi arto? Alah matur nuwun sanget. Saya ngambil di kantong. Niat saya akan saya beri duit 10.000. Tetapi basan keluar jebul 20. Lah tapi sudah keluar gimana? Mau masuk tak tukar?
Kemudian saya menundukkan wajah saya batin, bismillah la haula wala quwata illa billah. Kemudian enggak Pak, diterima, itu pundak saya dipegang. Matur nuwun sangat Pak, panjenengan kok ngertos nek kula sebetah arta. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, tansah kaperingan sehat, rezekine tambah kathah nggih Pak, putra dawa dongane. Kenapa? Ayo, kenapa kok doanya panjang? Karena 20.000. Coba panjenengan sedekah karang wong nyuwun 1000 ben ngene tak nuwun ngene tak 2000 matur nuwun 5000 matur nuwun mugi-mugi panjenengan kan ada. Iya, makanya apa-apa itu yang berkualitas, sholat berkualitas, sedekah berkualitas, ngaji berkualitas. Itu yang berkualitas itu apa? Yang tidak terlambat. Saya nyindir loh. Mbok ana sing ora kesindir. Iya, datang tidak terlambat kok kayak ibu-ibu ini. Iya, datangnya tadi jam 5:30. Pengajiannya jam 8. Luar biasa. Ibu-ibu neng kolo-kolo. Ya. Nggih, Bapak dan Ibu yang saya hormati, 1, jangan pernah suudzon pada Allah tentang luas sempitnya rezeki. Diterima apa adanya dengan longgar hati dan bandingkan dengan yang lebih rendah, maka kita akan bersedekah. Bandingkan dengan yang lebih sedikit, maka kita mudah sedekah. Tapi kalau kita membandingkan dengan yang lebih banyak, Bu, Ibu, duit 10 juta itu banyak atau sedikit? Nah kan itu. Iya, fakir miskin tuh gitu. 10 juta kok akeh loh. Mbok bandingkan dengan 30 juta. 10 juta menjadi sedikit dibandingkan dengan 30 juta. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, 3 juta luar biasa banyaknya dibandingkan 50.000, 100.000. Ya atau tidak? Ya. Maka jadilah orang yang cerdas di dalam membandingkan rezeki. Kalau begitu panjenengan membandingkan dengan yang lebih banyak, langsung miskin gitu aja. Apalagi sing seneng ngitung duit tanggane. Iya. Yang sering ngitung duit tanggane itu bapak-bapak biasanya. Nek ibu-ibu luwih nemen. Ya Allah, seneng temen ya ngon tanggane kono ya Pak. Ngapa sih, Bu? Lah kono sing lanang kae. Kayak gajine 11.000 lho, 11 juta lho Pak. Sing wedok nek ora salah 4 juta apa 5 juta. Lah sebulan wis paling ora meh 15 ta. Bandingke karo ngon dhewek jal. Jenengan ini nyambet gaene orang genah kok Pak. Lah mulai. Mbok kaya tanggane kae gaji 11 juta. Nyenengan gaji mung semono, nggo bayar listrik, ledeng, blonjo, ayo akeh banget. Mana cukup gitu. Nggih. Gitu. Kemudian larah ya Allah, njur suaminya pergi duwe bojo pisan kala. Hasilé ming semono. Ganteng ora. Kadang-kadang sok galak banget. Ora kaya ngon sebelah kono kuwi lho. Gajine gedhe wonge ganteng. Apian. Ya Allah, nasib. Ya, semacam ini nanti ada orang dodok-dodok wong nyuwun disentak. Bu nyuwun, Bu. Ayah ini njaluk. Sanes mon, Pak.
Kenapa? Karena merasa dirinya miskin. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini yang bagian yang pertama. Cinta dunia itu boleh, tetapi harus diingat, wa mal hayatud dunya illa mata. Dan hidup di dunia, kenikmatan di dunia itu hanya sangat sedikit dibandingkan di akhirat. Gitu. Saya dulu ketika masih muda, bapak-bapak, saya pernah muda loh. Ketika itu usia saya 23 tahun apa ya, saya pertama kali masuk Wonosobo, usia 23 tahun di tahun 83. Saya mengikuti pengajian pemuda, yaitu yang diisi oleh Mbah Zaid. Pirsa, Ibu? Saya tanyanya pada ibu-ibu, kalau ada adik nggak paham. Mbah Zaid. Ketika itu Mbah Zaid mengatakan, siapa yang ingin melihat surga? Semuanya ngacung. Siapa yang ingin melihat surga? Apakah surga bisa dilihat sekarang? Semuanya menjawab tidak. Baik, kalau ingin melihat surga, sekarang tundukkan wajah kalian semuanya. Ini semuanya pemuda semuanya, ganteng-ganteng semuanya, termasuk saya. Saya dulu pernah ganteng loh Bu. Iya, elek itu saya baru akhir-akhir ini aja kok. Iya. Setelah sering ketemu dengan Pak Amir, Pak Asrori, tadi ini melu elek gitu. Iya. Kalau kalian pengen melihat surga, kata Mbah Zaid, tundukkan wajah kalian selama setengah menit, bayangkan surga. Silakan, saya tunggu. Benar Mbah Zaid, diam. Kita menundukkan, bayangkan surga, kayak surga. Setelah setengah menit, sudah semuanya selesai, sudah kebayang surga. Semuanya tidak berani menjawab. Baik, kalau sudah, kalikan bayangan Anda itu dikalikan 1000 kali. Kalau sudah ketemu 1000 kali, dikalikan lagi 1000 kali. Bisa kebayang enggak? Enggak mungkin. Tidak mungkin bisa kebayang. Maka kemudian Mbah Zaid mengatakan, al-jannatu hiya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata kita. Tidak bisa dilihat dengan mata kita. Dan tidak bisa didengarkan dengan telinga kita. Wala khatara biqalbil bashar, dan tidak ada yang bisa terbetik di dalam hatinya bahwa surga semacam apa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan surga itu gemblebiar, berwarna-warni yang sangat indah. Tetapi tidak satupun warna yang ada di surga di dunia ada. Berwarna-warni, gemblebiar luar biasa, tetapi tidak satupun warna di dunia, warna surga di dunia ada. Jadi kayak ngapa warna nih? Kalau sekarang kan melihat warna dunia abang, ireng, putih, hijau, krem, gitu kan? Iya. Kalau saya bisa membayangkan warna di dunia itu paling mudah kalau melihat ibu-ibu. Kan warna-warna kudunge. Bapak-bapak kan padha wae. Gitu. Ana sing wis setengah ireng, ana setengah putih gitu. Iya. Iya. Nggih Bapak Ibu. Jadi dunia yang kita alami sekarang ini hanya sedikit sekali kenikmatan. Hanya sebentar sekali kenikmatan.
Wa farihu bil hayatid dunya, dan sebagian dari mereka itu ada yang senang banget dengan urusan dunia dan ada yang susah sekali dengan urusan dunia. Tidak usah terlalu bangga dengan dunia dan tidak usah terlalu bersedih dengan sedikitnya dunia, karena kenikmatan dunia illa mata, sekadar kenikmatan yang sangat sedikit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu jangan bersuudzon dengan Allah ketika Allah membagi waris. Ini ndilalah sing ngomong wong lanang ya. Jadi nek sing menyampaikan ustazah gitu agak bisa dipercaya. Tapi ini sing bicara wong lanang. Jangan lupa Bapak dan Ibu, sekeluarga ketika bapak dan ibunya masih hidup rukun, damai, akur gitu, kakak beradik. Begitu bapaknya meninggal dunia, mulai kakak ngadi peliri gitu. Begitu ibu meninggal dunia, mulai gelut, bertengkar, saling khianat mengkhianati, saling fitnah menfitnah. Kenapa? Rebutan waris. Kemudian kakak mbarep dilelah perempuan, nyong ngarani ki waris dibagi rata aja. Men adil, adil itu ukurannya Gusti Allah, tidak boleh suudzon pada Allah. Kemudian Gusti Allah ki ora adil. Nyong sing ngrumat bapak ibu. Nganti bapak ibu kabeh lorone sedo, nyong mengintuk sepetil. Pasan sing lanang ora tau bali untuk sepetrol. Muring-muring terus. Orang-orang itu kalau suudzon, sedang suudzon kok kepada Allah, kira-kira sholatnya gimana? Wong mangkel dengan bojo aja sholatnya angel khusyuk kok. Betul kan? Allahu Akbar. Geding sengit. Itu baru sengit dengan suami. Habis suami nanti di absen anak. Nomor loro yang itu pol. Si nomor telu, pemenang si nomor 6. Anake piro ta? Jadi ibu bapak yang saya hormati, kita harus mempunyai hati yang utuh. Hati yang utuh itu hati yang bersih, hati yang sehat. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada anggota tubuh yang bernama mudghah. Idza salahat, apabila sehat, bersih, salaha iru amali, semua perbuatannya akan sehat dan bersih menjadi amal soleh. Wa idza fasadat, tetapi kalau mudghah itu rusak, kotor, ya sudah, apa-apane kotor, ketemu wong hapane glendengi wae. Nggih. Ndelok wong akeh menilai, nek ngarani kae wonge nyengit lho. Nek kowe wonge mancen nyengit, nek kowe itu semuanya di absen. Kita iku wong apian ning jane nganu, terus saja suudzon terus pada orang lain. Kenapa? Hatinya kotor. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang mempunyai hati bersih. Siapa orang yang hatinya bersih? Ibu, panjenengan masih ada orang yang disengiti?
Ada mandine. Mandine bahasa Indonesianya apa, Pak? Mandine bahasa Indonesianya apa? Mandinya. Iya. Selama panjenengan masih suka sengit dengan orang lain, mangkel dengan orang lain, Bapak dan Ibu, sholat kita belum sempurna. Mesti sering ngalamun. Apalagi yang suka ngitung duitnya tanggane. Ya Allah. Masya Allah, begitu takbir sing dipikir tonggo terus diabsen. Gitu, sa-RT sebut semuanya. Yeah. Ada yang kesindir nggak sih? Ya kalau nggak ada sih, yang yakin nyangar pengajian Pak Haris sindir terus, ya mesti ya. Yeah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan agar hati kita ini tidak suudzon kepada Allah? Kalau kepada Allah saja suudzon, apalagi kepada manusia? Apalagi kepada manusia yang pernah menfitnah, apalagi kepada manusia yang pernah mendolimi, apalagi kepada manusia yang sering gelendengi. Oh, suudzonnya jauh lebih banyak dan sholatnya semakin kacau. Fawailul lil musallin, cilaka orang yang sholat. Kenapa yang sholat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ketika sholat tidak pernah ingat pada Allah. Takbir hanya sekedar takbir, maca iftitah hanya sekedar hafalan, maca Fatihah hafalan, maca apa? Setelah Fatihah maca apa? Suratan ini apa? Mesti kulhu. Ada seorang ibu ditanya, Bu, jenengan kalau malam salat tahajud? Iya. Kalau salat tahajud berapa menit? Ya antara 1/4 jam lah. Berapa rakaat itu? Ya 11 rakaat. Macane kulhu ya. Oh gitu. An-Nas ya. Aro'aita ya. Al-Kafirun gitu. Bahasan kalau maca Al-Fatihah apa Al-Baqarah, Allah Al-Baqarah, Allahu Akbar. Hanya judulnya surat. Iya. Nggih. Karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana menghindar agar kita tidak suudzon kepada Allah? 1. Jangan suka marah. Ya, kenal. Pokoknya pelajaran pagi ini abot-abot. Tidak suka marah. Kalau panjenengan masih suka marah, berarti panjenengan masih punya sifat sombong. Karena hanya orang yang sombong yang suka marah. Orang marah suka menyalah-nyalahkan. Orang marah suka merasa dirinya paling baik. Orang yang marah selalu mencaci maki orang lain. Dan orang yang marah pasti pendengki. Orang yang marah pasti tukang iri. Orang yang marah pasti tukang SMS. Suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini adalah pendengki. Dan Rasulullah SAW menjadikan orang pendengki adalah orang yang paling bangkrut di dunia. Kenapa? Innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sungguh hasad, dengki, iri, benci, dendam, ta'kulul hasanat, memakan pahala-pahala kita. Pahala sholat dimakan, pahala haji dimakan, apalagi pahala umroh dimakan, pahala zakat sedekah dimakan, pahala puasa dimakan, persis seperti api memakan kayu bakar.
habis total. Innahu la ya'tir rajulus saminul adim yaumal qiyamah la yazinu indallaha janaha ba'udah. Besok akan datang banyak sekali orang-orang ke hadirat Allah, menghadap Allah dengan membawa pahala, dengan membawa ibadah yang banyak, salatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, ngajinya, dan lain sebagainya, dibawa semuanya. Tetapi ketika ditimbang di hadapan Allah oleh para malaikat, beratnya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. La yazinu indallaha janaha ba'udah. Siapa itu? Orang yang suka marah. Siapa itu? Orang yang suka menghitung duit tetangga. Siapa itu? Orang yang ketika melihat orang salah disalah-salahkan. Siapa itu? Orang yang suka nggelendengi, Pak. Yang suka nggelendengi, Pak. Saya maturnya pada bapak-bapak, karena bapak-bapak banyak yang nggelendengi. Nah, ibu-ibu jauh lebih parah kan gitu ya. Ya, enggak, jangan gitu kan. Nanti ibu marah. Kalau ibu marah, pengajiannya ndang cepet rampung gitu. Ya, pengajian tinggal 9 menit lagi. Loh, janjinya tadi jam 9. Oh, lebih. Ya, nanti tergantung, kalau saya sudah kesel ya rampung. Saya katanya sudah mulai kesel loh. Iya, soalnya saya dari Kali Kajar langsung ke sini. Yeah. Dan saya melihat lebih semangat di sini daripada dari yang Kali Kajar. Kenapa yang di Kali Kajar jam 6? Masih ayup-ayupen. Yeah. Kalau panjenengan sudah sarapan kan? Sudah sarapan belum? Ya, kalau belum, tolong bagian konsumsi keluarkan makan paginya. Ada enggak? Snack aja cukup. Kan pengajiannya hanya setengah jam. Ya, snacknya cukup mumpuni ya, Bun. Ya. Baik, yang berikutnya. 1, tidak marah. Karena marah itu segala perusak yang paling kuat. Makanya pernah ada satu ketika ini, ada cerita nih. Ketika ada seorang sahabat datang ke Madinah. Sahabat tadi kalau datang ke Madinah itu tidak, karena sahabat ini miskin sekali. Tidak punya kuda, tidak punya onta, tidak punya kendaraan, kol kuning belum ada. Mikro juga belum ada pada waktu itu. Akhirnya dia berjalan kaki. Dari desanya sampai ke Madinah itu kira-kira berjalan kaki 4 jam perjalanan kaki. Ya, sini paraan lah kira-kira mbokan ya. Ya, 4 jam jalan kaki. Setelah itu sampai di Madinah, di Masjid Nabawi. Kalau pengen ketemu Rasul itu paling mudah di masjid, Pak. Kalau pengen ketemu panjenengan paling mudah di mana? Ayo kono. Kalau zaman sekarang kan paling mudah di rumah gitu. Kalau di masjid, Rasulullah selalu kalau ketemu orang selalu di masjid. Yang paling gampang selalu di masjid. Karena Rasulullah SAW selalu sholatnya di masjid. Gitu. Makanya bapak-bapak sekalian, yang sholatnya di rumah hanya wanita loh, Pak. Laki-laki selalu sholatnya di masjid. Makanya jangan jadi bapak solihah. Bapak solihah itu bapak yang kalau sholat di rumah pakai rukuh. Ya, boleh sholat di rumah. Ibu-ibu panjenengan kagungan garwa yang sholatnya suka di rumah. Kalau ada, siapkan rukuh. Pak, iki rukuh, Pak. Jenengan wong lanang kok solihah, teman. Ya, putra panjenengan yang sudah SMP, SMA, perguruan tinggi kok sholatnya di rumah, siapkan rukuh. Itu.
Nggih, siapkan rukuh dan kaos kaki wong nganggo celana dawa kok gitu. Ya. Itu Bapak. Kenapa? Ya tadi itu yang saya sebutkan. Wanita istimewanya banyak sekali. Laki-laki istimewanya cuma 2. Sholat jamaah di masjid dan Jumatan. Wanita istimewanya taat kepada suami. Oh, kalau seorang mempunyai istri kok taat banget pada suami, ngladeni banget pada suami, ya Allah Pak, nggih, muga-muga panjenengan ditarik ke surga itu. Iya. Tapi kalau yang suka ngeyel, suka bantah, suka ngomel, iya, jolno wae Pak. Dijolno. Iya. Panjenengan hati-hati loh Ibu. Nggih. Ridho apa namanya? Mamata wa zaujuhu radin dakhalal jannah. Siapa wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho, ikhlas dan mengiringkan dengan 1-2 titik air mata, maka wanita tadi masuk surga. Tapi kalau ada wanita meninggal dunia, suaminya yes, aduh, istrinya meninggal dunia malah karo mekel kerendok karo mireng milang miling sapa ya gantine. Sapa ya gantine gitu. Nih, saya nggak nyindir Pak Amir loh. Pak Amir beda. Nggih, Pak Amir telesih sekali. Pak Amir sedang mencari istri yang seperti almarhumah. Tapi sampai hari ini belum diketemukan. Iya, cepat Pak Amir. Nggih, Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati. Wanita keistimewaan yang lain apa? Yang laki-laki mesti nggak bisa laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui, merawat bayi. Saya masih ingat dulu zaman anak-anak saya masih kecil. Nggih, masih bayi. Itu kalau anak sudah dipapungi, sudah diblonyo, pakai apa sih dulu, minyak apa sih Bu? Oh, minyak telentaran, minyak rem. Ya, minyak telon, kemudian sudah sudah cantik, sudah dibedong dan lain sebagainya. Kemudian saya dipanggil Pak, gitu. Bukan, Mas, gitu, masih Mas. Anak saya pertama masih Mas ya Bu. Ya Bu. Ngemil wae. Ya, iya. Masih Mas. Terusnya Mas, saya bopong. Tak lela-lela gitu. Ada 10 menit 1/4 jam kok tangan saya anget. Ngompol jebul. Terus saya cari, Dek, masih Dek, belum Bu. Dek, iki aja ngompol. Terus ditampani meneh, dibuka meneh dan lain sebagainya. Jadi laki-laki itu hanya dong enake tok. Rekoso ngompol boh weh nambokne. Tapi nanti kalau sudah cantik, sudah mandi, sudah ini dibawa ke jalan-jalan mana itu kelakuane pantesan laki-laki angel mlebu swarga. Sebab ya itu tadi, uripe gampang. Nggih, makanya saya geding banget kalau ana wong lanang ngono ke bojone, "Bu, jenengan sedina sing ngopo wae?" Astagfirullahaladzim. Beteti tenan kudune iki. Iya, yang namanya wanita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pekerjaan tok. Iya. Ora ono gajine meneh. Gitu.
Yeah. Makanya ada kisah-kisah tentang situasi hidup wanita yang penuh dengan pahit dan getir ya Pak, ya Bu. Yeah. Ada kisah seorang suami istri ketika masih baru, mereka prihatin mencari usaha, membuat usaha bareng-bareng. Si istri prihatin, suami prihatin, bersama mesra banget di mereka itu. Kapan? Ketika miskin. Begitu perusahaannya maju, dasar wong lanang wis duit akeh, wis nganu akeh, plirak-pliri gitu. Iya. Gitu, nggih. Makanya panjenengan hati-hati Ibu, jadilah istri yang suami tidak berkesempatan melerok wong liya. Taat, patuh, lemah lembut, ngalah. Wah, jangan jadi istri yang sok ngelabrak, sok itu wong lanang wedine pol. Ya. Nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nggih. Kembali lagi ke materi inti kita. Saya mau mengatakan kembali lagi ke laptop, saya nggak bawa laptop. Kembali lagi ke inti masalah kita. Apa itu? Satu, jangan suka marah. Tadi saya ceritakan tadi. Kemudian orang tadi setelah ketemu dan Rasul waktu asar, orang tadi menyampaikan, wahai Rasul, saya dari desa ini. Oh, jauh itu? Iya. Naik apa? Saya jalan kaki Rasul. Luar biasa. Kamu jalan kaki dari rumah sampai sini? Iya Rasul. Kenapa? Saya tidak punya kendaraan apapun. Saya tidak punya onta. Saya tidak punya kuda. Iya, Masya Allah. Terus ketemu saya mau apa? Saya mohon nasihat ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan suka marah. Na'am fahimtu ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, saya paham Rasul. Tambahkan nasihatmu kepada aku. Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan kamu suka marah. Zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi wahai Rasul. Lagi mana? 4 jam laku loh. Ketemu dengan Rasul hanya dapat la taghdab sampai 2 kali, minta ditambah. Rasul mengatakan yang ketiga, la taghdab, jangan suka marah. Orang ini diam. Sudah 3 kali minta dan sudah diberi. Tidak berani minta yang keempat. Kemudian orang ini nyalami Rasul, kemudian pisah pergi. Di perjalanan dia pulang, dia mikir, kenapa Rasul memberikan nasihat padahal Rasul sudah tahu saya dari jauh. Saya rekoso, saya jalan kaki, kemeringet. Lah kok setelah sampai di hadapan Rasul, Rasul hanya mengatakan la taghdab sampai 3 kali. Oh, berarti marah itu adalah segala-galanya. Iya, perceraian itu gara-gara marah ya. Orang makan barang haram itu gara-gara marah. Orang dagangan bangkrut gara-gara marah. Orang mendidik anaknya gagal gara-gara pemarah. Orang tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah gara-gara marah. Baiklah, saya terima nasihat Rasulullah. Ini adalah bekal hidup saya untuk selama-lamanya. Rasulullah nggak pernah marah Ibu Bapak. Rasulullah itu mencontohkan tidak pernah marah. Loh gimana? Rasulullah SAW dengan kita jauh sekali, jauh Pak. Rasulullah SAW pernah diludahi orang 3 kali dalam 3 hari, tidak marah. Kalau panjenengan diludahi gimana?
Iya, kalau saya diludahi oleh orang pada orang itu tidak kenal, truk nggawa watu tak ndek, Pak. Tak bandem-bandem nang wong gitu, Pak. Iya, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Dan ketika itu orang Yahudi yang meludahi sampai 3 kali itu, pada hari yang keempat Rasulullah lewat, loh orangnya yang sok ngedoninya nang ndi, malah digoleki loh. Ternyata sedang sakit. Apakah kemudian Rasulullah SAW nyukur-nyukurno nek panjenengan bahan modar ngono kan? Iya. Tidak, Rasulullah tidak nyokorkan. Rumahnya di mana ya? Di situ. Kemudian ditengok, didoakan, tapi orang itu melengos. Melengos mungkin takut atau mungkin malu atau mungkin benci. Setelah itu Rasulullah SAW hari kedua nengok dengan membawa jajan, ono geblek, tempe kemul dibawakan. Ya Allah, dibawakan itu. Kemudian pada waktu itu orang itu memandang Rasul, ya Muhammad, kenapa orang yang saya sakiti malah berbuat baik kepadaku, sementara orang yang menyuruh aku, tahu aku sakit, tidak pernah menengok. Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh saya adalah Abu Jahal. Kenapa menyuruh kamu supaya menyakiti hatiku? Karena Abu Jahal pengen melihat engkau marah. Karena Abu Jahal hanya pengen melihat engkau marah. Sebab kalau Rasul sampai marah, viral. Iya, oh Muhammad nesu, Muhammad marah, oh sangat terkenal itu. Iya. Kalau panjangan nesu is kebiasaan, nah orang nesu malahan viral. Iya Bapak, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW memeluk orang itu. Kemudian Rasulullah bersabda, aslim taslam, masuklah ke dalam agama Islam, maka kamu akan selamat. Kemudian di telinga kanan Rasulullah SAW orang itu berbisik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mikir pantas Rasulullah sukses, pantas Rasulullah berhasil berdakwah sedemikian banyaknya orang mengikuti, karena pakai kesabaran dan tidak pakai marah. Nggih Bapak Ibu, maka panjenengan pengen bahagia enggak? Jangan suka marah. Pengen sholatnya khusyuk enggak? Pengen, jangan suka marah. Orang marah itu menyebabkan segala sesuatunya rusak. Orang mempunyai pahala banyak sekali, namanya orang tua, ibu bapak, namanya wong tua itu mempunyai pahala yang luar biasa banyaknya. Dari mana itu? 1, istri dari suami, suami dari istri. Ya, kalau tidak pemarah loh ya. Kemudian ibu dan bapak dari anak-anaknya. Kemudian anak-anak dari mana? Dari kedua orang tuanya. Itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan surga Allah. Tapi apakah semua orang masuk surga? Tidak. Siapa yang tidak masuk surga? Yang pemarah, yang suudzon terus dengan orang lain dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wong tuwon didik putrane kok pemarah, walah ya sudah entek pahalanya. Satu ketika anaknya disuruh mas atau nduk, tolong ibu disapokke kono halaman kono ya. Gah. Ya Allah, den kongkon koyo. Wis nek ngono dhewe mlebu omah, dhewe sing ngepel. Ibu tak nyapu. Moh. Langsung ibunya marah-marah. Ibu ki kurang apa karo dhewe?
Jaluk sepeda motor tukokno, jaluk HP tukokno, ora ketang second. Iya. Iya. Lah kok saiki kongkon kaya ngono terus banjang. Ibu itu nyesawu, ibu nek wis kebiasaan ngomel setengah jam itu kecil, Bu. Iya. Tapi sing aneh di ketemuan Dawis, ketuaan PKK kon kultum blas ora iso metu. Betul ya, Bu? Iya, nek kon ngomel dawane pol lancar meneh, tidak ada titik dan koma. Saya mau nirukan bahan persis. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marah ini adalah segala-galanya, perusak dari semua unsur ibadah kita. Karena marah itu turunannya marah adalah dengki, benci gitu. Sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling benar, dan terus gitu. Yang menyebabkan hati kita kotor. Kalau hati sudah kotor, maka fasadat sairu amali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak berani menambah lagi karena saya kalau nambah 1 poin lagi nanti sampai jam 10 kurang 10. Mau? Kerso mau? Sampai jam 10 kurang 10 mau? 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 Ada yang geleng. Tidak mau. Ya sudah, kalau gitu sama, saya juga nggak mau. Saya kira ini sajalah pelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga panjenengan bisa melaksanakan apa yang kita pelajari tadi hanya di 2 titik saja. Kalau kita bisa menjalankan ini, insya Allah hidup kita akan berbahagia. Dan kebahagiaan hidup di dunia itu hukumnya wajib. Hidup berbahagia di dunia itu hukumnya wajib. Dan orang yang bisa masuk surga hanya orang yang hidupnya berbahagia di dunia. Dan orang yang berbahagia di dunia adalah orang yang tidak pemarah. Demikian, ada keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Haris Soeharto. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu dan bisa berdakwah sampai akhir hayat insyaallah. Ya. Kelihatan lebih muda ya Ustadz Haris. Padahal saya murid dulu waktu SMA, saya yang terlihat lebih tua dibandingkan beliau yang masih muda. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan dan Kifaratul Majid. Kita bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak dipraktekkan di rumah masing-masing. Demikian dari kami. Nun wal kolami wa mayasturun. Hati-hati Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.